Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Sofa Zulfariatus Salma dengan NIM 3049 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand positioning proses Sunlight. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen produk dan merek. Langsung saja ke penjelasan. Yang pertama ada definisi brand positioning. Brand positioning merupakan proses penentuan tempat atau posisi yang ingin dicapai oleh suatu merek di benak konsumen dalam kaitannya dengan pesaingnya. Hal ini melibatkan upaya untuk membedakan merek dari pesaingnya dengan menetapkan atribut, citra, dan nilai unik yang membuatnya menonjol di pasar. Dengan kata lain, brand positioning merupakan cara merek mengkomunikasikan nilai-nilai dan manfaat uniknya kepada konsumen sehingga mereka memahami dan menghargai apa yang membuat merek tersebut berbeda dari yang lain. Selanjutnya yaitu komponen brand positioning. Yang pertama ada target market atau pasar sasaran, yang berarti segmentasi pasar yang menjadi fokus merek. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai, yaitu penawaran unik atau manfaat yang ditawarkan oleh merek kepada konsumen. Yang ketiga ada brand personality atau kepribadian merek, yang berarti sifat-sifat atau karakteristik yang terkait dengan merek dan bagaimana merek tersebut berinteraksi dengan konsumen. Yang keempat ada brand promise atau janji merek, di mana janji atau komitmen yang diberikan oleh merek tersebut kepada konsumen. Yang kelima ada brand positioning statement atau pernyataan posisi merek. Artinya, pernyataan yang merangkum posisi unik merek di pasar, target pasar, proposisi nilai, dan alasan mengapa konsumen harus memilih merek tersebut. Yang keenam ada points of parity atau POP, yaitu atribut atau manfaat yang dimiliki oleh merek yang sejenis dengan pesaingnya dan dianggap penting untuk dimiliki agar diterima di pasar. Yang ketujuh ada points of difference atau POD, yang artinya atribut atau manfaat yang unik dan membedakan merek dari pesaingnya di pasar. Yang kedelapan ada brand essence atau esensi merek, yaitu inti dari identitas merek yang mencakup nilai-nilai, keunggulan, dan perasaan yang ingin ditimbulkannya pada konsumen. Selanjutnya ada fungsi brand positioning. Yang pertama ada membantu membangun identitas merek yang kuat, di mana brand positioning ini membantu merek untuk mengembangkan identitas yang kuat dan membedakan dari pesaingnya di pasar. Hal ini dapat mencakup nilai-nilai, kepribadian, dan citra merek itu sendiri. Yang kedua ada memudahkan komunikasi dengan konsumen, di mana dengan memiliki posisi yang jelas di pasar, merek dapat lebih mudah berkomunikasi dengan konsumennya tentang nilai-nilai, manfaat, dan keunikan produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini memungkinkan merek untuk mengarahkan pesan pemasaran secara efektif. Yang ketiga ada memandu pengembangan produk dan inovasi, di mana brand positioning ini membantu dalam pengembangan produk dan inovasi dengan memahami apa yang diinginkan oleh target pasar dan bagaimana merek dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut dengan lebih baik dari pesaing. Yang keempat ada membangun loyalitas konsumen. Dengan memiliki posisi yang kuat dan berbeda di pasar, merek dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumennya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pada konsumen. Yang kelima ada memungkinkan diferensiasi dari past konkuren, yang berarti brand positioning membantu merek untuk menonjol di tengah persaingan yang ketat dengan menekankan keunikan, kelebihan, dan manfaat yang membedakannya dari pesaingnya. Yang keenam ada membantu mengarahkan strategi pemasaran. Brand positioning memberikan arah yang jelas bagi strategi pemasaran, membantu merek untuk menentukan pesan dan taktik pemasaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan bisnisnya. Yang selanjutnya ada analisis pasar. Analisis pasar pada produk Sunlight dapat dilakukan dengan cara
mempertimbangkan beberapa aspek seperti segmentasi pasar, target market, strategi positioning, dan kekuatan brand. Berikut merupakan contoh analisis pasar pada produk Sunlight. Yang pertama ada segmentasi pasar. Sebelumnya, segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Berikut merupakan contoh segmentasi pasar untuk produk pembersih Sunlight. Yang pertama berdasarkan jenis konsumen, yaitu ada ibu rumah tangga dengan anak-anak kecil, pasangan muda yang baru menikah, dan profesional yang sibuk dengan waktu luang yang terbatas. Yang kedua berdasarkan kebutuhan pembersihan, yaitu konsumen yang mencari pembersih yang efektif untuk dapur dan peralatan masak, serta konsumen yang membutuhkan pembersih yang kuat untuk membersihkan noda dan kotoran di berbagai permukaan. Yang ketiga, berdasarkan preferensi lingkungan, yaitu konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan mencari produk pembersih ramah lingkungan, serta konsumen yang mencari produk pembersih dengan bahan-bahan alami. Berdasarkan geografis yaitu perkotaan dan pinggiran kota, serta daerah pedesaan. Yang terakhir ada berdasarkan pendapatan, yaitu ada kelompok ekonomi menengah ke atas dan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua ada target market. Setelah mempertimbangkan segmentasi pasar yang telah dibuat, target market yang paling relevan untuk brand Sunlight adalah ibu rumah tangga, pasangan muda yang baru menikah, konsumen yang peduli lingkungan, dan berbagai kelompok ekonomi lainnya. Yang terakhir ada strategi positioning. Strategi positioning produk Sunlight didasarkan pada kombinasi antara keefektifan dalam membersihkan dengan formula yang ramah lingkungan. Berikut merupakan strategi positioning produk Sunlight yang diambil dari tagline, yaitu bersihkan lemah bandel 100 kali lebih cepat bahkan pada plastik. Yang selanjutnya ada nilai dan keunikan merek. Yang pertama ada kebersihan yang efektif, yaitu Sunlight telah dikenal selama bertahun-tahun sebagai pembersih yang efektif. Sabun cuci Sunlight dapat menghilangkan noda dan kotoran dengan cepat bahkan pada yang paling kotor sekalipun. Yang kedua, formula ramah lingkungan. Sunlight telah mengembangkan formula sabun cuci yang ramah lingkungan, membuatnya menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang peduli dengan lingkungan. Yang ketiga, varian produk yang beragam, yaitu Sunlight memiliki beberapa varian produk seperti varian jeruk nipis, varian Korean strawberry, dan varian ekstra anti bau, dan lain-lain. Yang keempat ada inovasi produk. Merek Sunlight terus melakukan inovasi dalam produk-produknya, baik dalam hal formula yang lebih efisien maupun kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir ada harga terjangkau, yaitu meskipun kualitasnya tinggi, produk-produk Sunlight umumnya memiliki harga yang sangat terjangkau. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang populer di berbagai kalangan masyarakat. Yang selanjutnya ada target pasar. Yang pertama, ibu rumah tangga, yang menjadi pengambil keputusan utama dalam pembelian produk pembersih untuk rumah tangga. Dan Sunlight menargetkan pasar ini dengan produk-produknya yang efektif dan sangat terjangkau. Yang kedua, pengguna yang peduli lingkungan. Di sini Sunlight menarik bagi mereka yang peduli dengan lingkungan karena telah mengembangkan formula ramah lingkungan untuk produk-produknya. Yang ketiga, ada pasar global. Sunlight merupakan merek yang dikenal secara global dengan kehadiran di banyak negara di seluruh dunia. Produk-produknya dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam konsumen di berbagai pasar internasional. Yang terakhir ada pelanggan yang mengutamakan kualitas. Sunlight menarik bagi mereka yang mengutamakan kualitas dan kebersihan, karena Sunlight telah membangun reputasi sebagai merek yang dapat dipercaya di kalangan masyarakat. Dengan demikian, target pasar utama Sunlight merupakan rumah tangga, terutama ibu rumah tangga yang menginginkan produk pembersih yang efektif, terjangkau, dan ramah lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.